Dari wawancara Presiden Jokowi dengan para korban pelanggaran berat HAM masa lalu. Dari wawancara Presiden Jokowi dengan para korban pelanggaran berat HAM di masa lalu menunjukkan bahwa bagaimana rezim Soeharto telah menghalalkan segala cara untuk bisa berkuasa. Soeharto berkuasa di atas penderitaan jutaan darah rakyat Indonesia yang tidak berdosa. Dari wawancara Presiden Jokowi dengan para korban pelanggaran berat HAM tersebut telah menggambarkan bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh rezim Soeharto dalam perjuangannya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaannya dari tangan Bung Karno. Wawancara ini membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang betapa tingginya harga yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia pada masa Orde Baru. Pada wawancara tersebut, Presiden Jokowi mendengarkan dengan penuh empati dan kepedulian, mencerap setiap cerita yang disampaikan oleh para korban. Mereka adalah saksi hidup dari kekejaman yang tak terbayangkan, tragedi yang tidak boleh dilupakan. Melalui suara-suara mereka, kita merasakan beban penderitaan yang mereka alami, dan kehilangan yang tiada tergantikan. Dalam perjalanan rezim Soeharto, tampak jelas bagaimana kekuasaan itu telah menjadi sebuah obsesi yang tidak mengenal batas. Soeharto telah menghalalkan segala cara untuk mempertahankan posisinya, bahkan jika itu berarti menumpahkan jutaan darah rakyat dan menyebabkan penderitaan yang tak berdosa. Kebebasan berpendapat ditindas, hak asasi manusia dilanggar dengan kejam, dan setiap bentuk oposisi ditekan dengan kekuatan militer yang tak terbendung. Para korban pelanggaran berat HAM yang menghadapi penyiksaan, penghilangan paksa, dan kejahatan lainnya adalah bukti nyata dari tingkat kekejaman rezim tersebut. Mereka adalah perwakilan dari ribuan, bahkan jutaan, orang yang menderita dalam keheningan yang gelap. Pada saat itu, dunia terasa tak berdaya saat menyaksikan pemimpin yang seharusnya melindungi rakyatnya justru menjadi sumber penyiksaan dan penderitaan. Presiden Jokowi dengan tegas menegaskan pentingnya mengungkap kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Dia menyadari bahwa proses rekonsiliasi nasional adalah langkah penting untuk mengatasi luka-luka yang dalam dan membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Hanya dengan menghadapi masa lalu dengan jujur dan menghormati korban, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Melalui wawancara ini, kita juga menyadari betapa pentingnya menjaga demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Masyarakat harus aktif dalam memerangi setiap bentuk pelanggaran HAM dan berdiri sebagai pelindung kebenaran dan keadilan. Memahami sejarah adalah bagian integral dari membangun masa depan yang berkelanjutan dan bermartabat. Kita harus memastikan bahwa pengorbanan dan penderitaan para korban tidak sia-sia. Kejahatan masa lalu harus diungkap secara transparan. Pelaku pelanggaran HAM harus dihadapkan pada keadilan, dan keluarga korban harus diberikan penghormatan dan pemulihan yang pantas. Sebagai bangsa, kita berada pada titik balik di mana keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Dengan mengambil pelajaran dari masa lalu dan berkomitmen untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan, kita bisa menjadi agen perubahan yang membawa harapan bagi generasi mendatang. Hanya dengan mengakui dan mengatasi pelanggaran berat HAM di masa lalu, kita dapat memastikan bahwa mereka tidak terulang kembali dan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih kuat dan berkeadilan bagi semua warganya. Penulis dan editor, D. Prasetya.